Hai adik-adik, kita lanjutkan ke subbab terakhir dari bab struktur atom dan periodik unsur ya. Nah, subbab yang terakhir ini kita akan bahas mengenai tabel periodik dan sifat keperiodikan unsur. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai perkembangan tabel periodik ya. Tabel periodik yang pertama kali itu yang pertama ada Lavoisier. Ditulisnya Lavoisier, dibacanya Lavoisier. Nah, Lavoisier ini menyusun tabel periodik berdasarkan daya hantar panas. Daya hantar panas di unsur-unsurnya ya. Kemudian yang kedua, ada unsur logam sebanyak 17 unsur dan ada unsur non-logam pengkategoriannya ya, sebanyak 16 unsur. Jadi pada saat itu baru ada 33 unsur saja. Hanya terdapat 33 unsur. Nah, kelemahannya kenapa sampai ada teori baru? Karena pastinya punya kelemahan ya. Kelemahan dari teori ini, kelemahannya masih terlalu umum. Jadi pengkategoriannya masih terlalu umum nih. Lalu adalah berikutnya teori baru yang kedua, yaitu sistem periodik dari Dobreiner. Menurut Dobreiner, dia menyusun tabel periodik unsur ini berdasarkan kemiripan sifat fisik dan kenaikan massa atom. Nah, sudah lebih modern dibandingkan Lavoisier ya. Kemudian berikutnya, dalam teori Dobreiner dikenal juga dengan yang namanya pengelompokan triade. Makanya suka ada triade Dobreiner ya. Jadi terkenal dengan pengelompokan 3 unsur yang disebut triade. Kita garis bawahi karena ini terkenal, triade Dobreiner. Nah, katanya di dalam satu kelompok yang sifatnya mirip, massa atom yang tengah adalah rata-rata massa atom pengapit. Jadi adalah massa rata-rata dari atom yang sebelah kiri dan kanannya ya. Di tabel periodik atau sistem periodik unsur menurut Dobreiner ini sudah ada terdapat 55 unsur, sudah lebih banyak, sudah ditemukan unsur-unsur baru. Nah, di sini kita bisa contohkan. Contohnya triade atau pengelompokan 3 ini ya, yaitu antara Li, Na, dan K. Jadi, massa si Na itu adalah massa Li ditambah massa K per 2.
Jadi sama dengan 7 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya 23. Jadi begitu pengelompokan atau penentuan massa berdasarkan sistem triade Dobereiner. Nah, kita lanjutkan ke perkembangan periodik unsur yang ketiga. Yang ketiga itu ada Newlands. Newlands ini mengurutkan tabel periodik berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, jika diurutkan unsur ke-8 sifatnya akan mirip dengan unsur ke-1. Kemudian unsur ke-9 sifatnya akan mirip dengan unsur kedua dan seterusnya. Yang ke-10 dengan yang ketiga dan seterusnya begitu ya. Nah, sistem yang seperti ini dinamakan sistem oktav, sehingga dewasa ini dikenal dengan sistem oktav Newlands. Kalau tadi ada sistem triade Dobereiner, nah di yang ketiga ini ada sistem oktav Newlands. Kakak garis bawahi ya, karena ini penting. Kemudian Newlands ini punya kelemahan. Nah, kelemahan dari tabel periodik dari Newlands ini tidak cocok untuk unsur bernomor atom besar. Nah, jadi untuk yang kecil-kecil aja ya. Kemudian lanjut yang keempat. Yang keempat ini ada Mayer. Mayer ini mengurutkan tabel periodik berdasarkan kemiripan sifat fisik dan kenaikan massa atom. Nah, jadi ini ada dua hal yang dipertimbangkan, ada kemiripan sifat fisik dan kenaikan massa atom ya. Nah, dari sistem periodik menurut Mayer ini terdapat 66 unsur. Jadi sebetulnya sudah lebih banyak ya dibanding sebelumnya. Nah, di sini sudah ada 66 unsur, tapi sistem periodik Mayer ini juga punya kelemahan. Kelemahannya itu, nah ini mirip dengan tabel periodik Mendeleev. Mendeleev itu yang akan kita bahas setelah ini ya. Nah, namun tidak selengkap Mendeleev. Nah, gitu adik-adik. Adik-adik, kita lanjutkan ke yang kelima ya, teori tabel periodik yang kelima, yaitu ada dari Mendeleev. 5 Mendeleev, atau yang Mendeleev ini dikenal juga sebagai sistem periodik pendek. Nah, jadi nama lain dari teori atau sistem periodik berdasarkan Mendeleev itu dinamakan juga sistem periodik pendek. Nah, sistem periodik Mendeleev ini disusun berdasarkan sifat fisik, kimia, dan kenaikan massa atom. Jadi ini faktor yang diikutkannya sudah lebih banyak ya. Faktor yang dilihat untuk menyusun tabel periodiknya. Kemudian di Mendeleev ini sudah mulai dikelompokkan dalam periode yang disusun secara horizontal
berdasarkan kenaikan massa atom dan juga golongan yang disusun secara vertikal berdasarkan kemiripan sifat. Nah, jadi sudah ada periode dan golongan ya. Ada periode dan golongan. Jadi mulai ada periode dan golongan tuh di sini. Kemudian, nah, sistem periodik Mendeleev ini juga dapat memprediksi atom-atom yang masih belum ditemukan. Nah, tapi Mendeleev ini juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah ada atau terdapat unsur dengan sifat berbeda namun masih dalam satu golongan. Nah, jadi masih ada nih, meskipun tadi disusunnya berdasarkan kemiripan sifat fisik dan kimia dan kenaikan massa atom, tapi tetap aja ada yang dalam satu golongan tapi sifatnya berbeda, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang keenam. Yang keenam ini ada dari Moseley atau sistem periodik panjang. Nah, sistem periodik panjang ini disusun berdasarkan sifat fisik, kimia, dan kenaikan nomor atom. Kalau yang tadi berdasarkan kenaikan massa atom, kalau yang ini berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, dari Moseley ini dikelompokkan dalam 7 periode dan 8 golongan. Gitu ya adik-adik. Nah, ini yang terbaru yang biasa kita sebut sebagai sistem periodik modern. Gitu ya. Nah, ingat adik-adik, belajar saja tidak cukup. Hai adik-adik, kita lanjut ke pembahasan kedua dari subbab tabel periodik dan sifat keperiodikan unsur ya. Nah, dari sini kita akan bahas yang kedua yaitu sifat periodik unsur. Nah, sifat periodik unsur yang pertama itu ada jari-jari atom. Jari-jari atom itu merupakan jarak dari inti atom ke kulit terluar. Kakak gambarkan ya. Nah, misal gambar seperti ini. Yang orange ini adalah inti atom. Kemudian yang ini merupakan kulit terluar. Dan yang ini dari inti ke kulit terluar itu dinamakan sebagai jari-jari atom. Nah, jadi gitu ya. Dalam satu golongan itu dari atas ke bawah berarti ya. Dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar karena kulit atomnya
bertambah. Nah, sedangkan dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Hal ini disebabkan jumlah proton yang meningkat. Jumlah proton meningkat ya. Sedangkan kulit atomnya tetap nih adik-adik nggak bertambah. Jadi ketika protonnya bertambah sedangkan kulit atomnya tetap, maka jari-jarinya semakin kecil ya. Nah, sehingga tarikan inti terhadap elektron terluar ini makin kuat. Nah, gitu ya adik-adik. Berikutnya yang kedua. Yang kedua, sifat keperiodikan unsur yang kedua itu ada energi ionisasi atau biasa kita singkat sebagai EI. Nah, energi ionisasi ini pengertiannya adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron terluar dari suatu atom atau ion pada fase gas. Semakin besar EI, semakin sulit elektron terluar untuk dilepas. Nah, begitu teorinya ya. Nah, di sini kita ilustrasikan jika ada logam ditambah dengan energi, maka akan berubah menjadi ion ditambah dengan elektron ya. Energi di sini adalah energi ionisasi tentunya. Nah, berikutnya energi ionisasi bisa kita gambarkan seperti ini. Ada atom, di sini ada intinya, di sini ada kulit-kulitnya. Gitu ya. Nah, yang ini yang kakak orangein ini adalah inti atom ya. Inti atom. Nah, di sini kan terdapat elektron-elektron nih tersebar. Nah, ketika elektronnya akan dilepas, kita ilustrasikan melepas elektron, maka ini membutuhkan energi yang dinamakan energi ionisasi. Energi ionisasi ini dalam satu golongan dari atas ke bawah berarti ya. Energi ionisasinya ini semakin kecil. Karena ada pengaruh muatan inti ya. Nah, berikutnya sedangkan dalam satu periode itu berarti dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. EI.
Gitu ya adik-adik. Ingat, belajar saja tidak cukup. Hai adik-adik, lanjut ke sifat periodik unsur yang ketiga. Yang ketiga di sini ada afinitas elektron atau kita singkat dengan AE. Nah, afinitas elektron ini pengertiannya adalah energi yang dilepas atau diserap oleh suatu atom atau ion ketika menangkap elektron pada fase gas. Nah, ilustrasinya begini. Logam tambah elektron maka akan menjadi logam bermuatan negatif ditambah energi. Nah, berarti kalau seperti ini kasusnya ini melepas energi ya. Nah, atau logam ditambah elektron kemudian ditambah energi menghasilkan logam bermuatan negatif, berarti ini artinya menyerap energi. Kalau kita gambarkan begini, di sini ada atom, inti atom ya. Ini kulit-kulitnya. Yang warna orange ini adalah inti atom. Nah, ketika atom ini akan menangkap elektron, maka si atom ini membutuhkan atau bisa juga menyerap ataupun melepas energi ya. Nah, energi yang diserap atau dilepasnya ini dinamakan sebagai afinitas elektron. Kemudian, afinitas elektron ini bertanda positif. Positif artinya sulit menangkap elektron. Sedangkan afinitas elektron bertanda negatif. Ini artinya mudah menangkap elektron. Semakin negatif, semakin mudah menangkap elektron. Nah, berarti semakin besar juga. Semakin besar afinitas elektronnya ya. Nah, dalam satu golongan itu berarti dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah, ini afinitas elektronnya semakin kecil. Semakin kecil. Artinya makin susah menangkap elektron. Sedangkan dalam satu periode, berarti ini dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya semakin besar. Nah, afinitas elektron yang paling besar itu ada di golongan 7A ya. Atau yang paling kanan, 8A kan sudah stabil. Gitu ya adik-adik, ingat belajar saja tidak cukup. Hai adik-adik, kita lanjutkan ke sifat periodik unsur yang keempat, yaitu 4 keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan ya atau elektronegativitas. Keelektronegatifan ini adalah kemampuan atom dalam menarik
dalam menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Nah, di sini misalnya begini. Ini ada suatu atom dipol positif berikatan dengan suatu atom yang memiliki dipol negatif. Nah, maka si elektron dari A dan di B itu akan berkumpul di sebelah sini ke elektron negatif ya. Nah, misalnya yang orange ini adalah elektron dari B, yang putih dari A gitu ya. Maka akan berkumpul atau mengalami pengkutuban ke arah B karena ke elektron negatifan B lebih besar. Dalam satu golongan atau dari atas ke bawah ke elektronegatifan semakin kecil. Sebaliknya, dalam satu periode atau dari kiri ke kanan ke elektronegatifan semakin besar. Nah, ke elektronegatifan tertinggi ada di golongan 7A. Karena 8A sudah stabil ya. Kalau kita urutkan, ini jadi seperti ini adik-adik. Kakak berilustrasi ya. Kan ini tabel periodik. Yang dari atas ke bawah semakin besar itu adalah jari-jari atom. Jari-jari atom. Sedangkan yang dari kiri ke kanan makin besar dan dari atas ke bawahnya makin kecil itu adalah energi ionisasi, kemudian afinitas elektron, dan satu lagi adalah ke elektronegatifan. Jadi yang beda sendiri itu jari-jari atom ya, dari kiri ke kanannya semakin kecil, sedangkan atas ke bawahnya semakin besar. Gitu ya. Ini yang ada panah, ini makin besar. Ini juga makin besar. Gitu ya adik-adik. Nah, pembahasan dari bab struktur atom dan periodik unsur kakak cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Ingat adik-adik, belajar saja tidak cukup.